Jadi sebelum kita membaca kitab sifat 20, sama-sama kita ya Allah semua seberataan kita membaca istighfar, yaitu membaca astaghfirullahaladzim 3 kali dengan niat mudah-mudahan kita semua diampuni Allah dosa kita yang terdahulu dan dosa kita yang terkemudian, dan mudah-mudahan dengan istighfar itu juga mudah-mudahan dosa orang tua kita, dosa keluarga, dosa jiran tetangga, dan dosa seluruh muslimin wal muslimat mudahan Allah ampuni beradaan. Dan yang kedua kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkat membaca syahadat itu juga mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Kita mulailah kan, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhana wa bi salafina salih wa bihi sanadun ilaihi wa syekhana wa usadina wa walidina wa ajdadina wa rijadatina wa lijami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين أظهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه محمد Rasulullah. Nah, jadi ini malam sedikit kita membahas di dalam kitab sifat 20 tentang sifat segala nabi-nabi dan segala rasul-rasul. Yang terutamanya yang dikisah di sini yaitu sifat nabi kita, Nabi Muhammad kita. Jadi syahadat kita itu kalau dua. Yang pertama syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama-tamanya kita harus tahu, harus kenal dengan Allah, dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala af'alnya dan perbuatannya sama. Nah, yang kedua bukan hanya sampai di situ aja kita mengenal, kita disuruh juga mengenal sifat nabinya, sifat pesuruhnya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disuruh, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah.
Allah nang mewajibkan itu lawan kita. Jadi kita harus tahu, harus kenal dengan Muhammadur Rasulullah. Nang kebanyakan nang kita sudah tahu, nang banyak di dalam kitab-kitab sudah dijelaskan bahwa Nabi kita dan sekalian Rasul dan semua Rasul, yang Rasul itu 315 kah? 313 kah? 315. Seberatan Nabi 124.000. Terbuat di situ Nabi kita juga. Nah, seberatan itu mereka berisi sifat yang pertama siddiq. Ya kalau lah sifat mereka beratan itu siddiq. Apa itu siddiq? Yaitu sifat benar, sifat kada pernah berdusta. Jaka bahasa Indonesianya itu kada pernah bohong. Nah itu sifat Nabi yang kita wajib hukumnya percaya. Ada boleh kada kita wajib percaya. Sebagaimana yang di dalam kitab yang dikisahkan lawan Nabi kita di dalam hadis sidin ujar sidin, siapa orang yang menjalankan akan jalan akhirat, siapa orang yang percaya lawan Allah, siapa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi akan larangan Allah, seberatan itu kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah itu ujar Nabi kita. Nah sedangkan kita disuruh percaya itu, amunnya kita percaya, insya Allah kita melakukan apa yang disuruh lawan Nabi kita. Nah tetapinya kalau seandainya kita kada percaya, otomatis kita kada melakukan. Nah itu tinggal di kitanya aja lagi lah. Tapi insya Allah Tuhan ini menjalankan semua perintah dijalankan karena percaya. Ya kalau lah percayanya, percaya itu iman lah. Urusan iman, hanya iman kita ini ada 6. Percayanya kita diwajibkan di dalam hukum Islam itu harus 6. Yang pertama kita percaya ada Allah Ta'ala dengan segala sifatnya. Kada boleh kurang, kada boleh juga sangka-sangka, kada boleh juga kita salah kadarnya, kada boleh. Jadi harus yakin seyakin-yakinnya. Yang pertama Allah. Yang kedua kita percaya lawan malaikat sidin. Artian malaikat itu pesuruh Allah, pelayannya Allah Ta'ala, iya malaikat. Dan malaikat itu kada kayak kita, kada seperti kita. Kita percaya sebagaimana malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, sampai malaikat Ridwan yang terakhir. Nah semua itu ada tugas masing-masing ya kalau ya. Nah kayak contoh di dalam kitab dikisahkan bahwa malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ya Allah, ada datang malaikat Jibril berjual kayu, ada dah. Kalau berjual ke empangan, kalau begai perusahaan kan ada ya kalau. Jadi semua malaikat itu tugasnya sudah masing-masing dah. Nah itu jadi kita wajib percaya. Kada boleh kada. Kita orang Islam, kita orang yang beriman, dan kita hendak selamat di negeri dunia dan negeri akhirat. Jadi wajib kita tahu dan harus percaya. Nah ini malam dibahas tentang masalah tauhid, masalah iman, masalah kepercayaan. Mudah-mudahan kepercayaan kita seberatan yang hadir di sini mudahan 100% lah. Jangan kurang-kurang ya. Kalau mudah-mudahan lawan Allah kuat kepercayaan, lawan Rasulullah kuat juga kepercayaan, lawan malaikat pun sama kuat kepercayaan juga. Sebagai contohnya aja, contohnya seandainya ada hujan, kita percaya bahwa nang di dalam kitab memadahkan, mengesahkan ujar di dalam kitab nang menurunkan hujan itu malaikat Mikail. Nah itu jadi kita percayanya lawan Mikail aja. Nah ada pun yang masalah nang kayak banyu nang ada di atas langit, nang di awan, itu sebagai logikanya kita aja. Nah ada pun keyakinan kita wajib percaya Mikail yang menurunkan atas kudrat iradat Allah. Nah itu. Nah tinggal itunya aja lagi kita langsung percaya. Mudah-mudahan ya lah. Mudah-mudahan kepercayaan kita tuh kuat. Mudah-mudahan ya Allah. Nah kayak contoh lagi malaikat yang penjemput nyawa, siapa tak? Israel. Nah, jadi orang yang seandainya mati berarti orang itu dicabut oleh Israel. Bukan penyakit yang mengolahinya mati, bukan penyakit menjadi sebabnya mati kada. Berarti Israel yang mematiakannya karena mencabut nyawanya.
Nah, kita harus yakin yang seperti itu. Kalau sudah yakin, insya Allah kalau ada lagi kita kalau kesahnya kalau ada, atau kita pusang, atau kita apa camuh, atau apa lagi bahasa kita sekarang dia pengarannya. Kalau ada stres-stresan lagi sudah karena sudah yakin bahwa Israel nang mencabut itu seberataan. Nah itu, jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kepercayaan kita tuh kuat, mudah-mudahan kuat. Nah ini kisah Nabi nih. Yang pertama Siddiq. Nabi Muhammad itu bersifat Siddiq dan sekalian Rasul, dan Rasul sekalian mereka itu hak benar, nyata, pas segala perkataannya. Jadi semua Nabi, empat Nabi kita Nabi Muhammad semuanya itu benar. Bujur Allah ya. Kada boleh kada wajib kita meyakinkan Nabi kita itu benar. Apapun yang dikisahkan oleh Nabi kita wajib percaya. Kada boleh kada nang kayak kisah di dalam Quran tadi apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik yang dikeluarkan di alam ini yaitu umat Nabi kita, yang mereka itu mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan kadang hanya sampai situ aja mereka itu, dan beriman kuat dengan Allah. Nah itu, jadi itu nang ujaran Nabi bahwa sebaik-baik umat iya kita nih. Alhamdulillah ya Allah, sebagus-bagus umat tuh. Jadi sebaik-baik umat orang yang kadang mengerjakan yang dilarang dan mengerjakan apa yang disuruh. Nah itu sebaik-baik umat. Mun kita hendak baik, mun kita hendak bagus di pandangan Allah dan pandangan Nabi, kerjakan yang seperti itu. Seandainya suruhnya Rasulullah, ya Rasulullah sedang sudah ya kalau ya banyak-banyak sudah kita duduk di majelis ta'lim. Nah kita mau duduk di majelis ta'lim sebagaimana Rasulullah menyuruh nang kayak itu ya, kalau dikarenakan tanda kita paasian, tanda kita patuh lawan Rasulullah. Ya lah itu kalau rasanya lah. Itu rasanya kita insyaallah bubuhan ini ahlinya bidang itu ya. Kalau yang sampai di dalam hadisnya Rasulullah bajar Idza marartum bi riyadil jannah falata'u. Namun ikam ya Rasulullah melewati taman-taman surga, singgahi ya Rasulullah. Singgah, jangan berlanjut. Taman-taman surga singgah ya Sidin. Jangan lanjut berjalan. Lalu berkata bertanya sahabat kepada Rasulullah. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, di mana taman surga itu? Makanya kita di dunia nih. Ujar Rasulullah, taman-taman surga itu majelis zikir, ai majelisul ilm, ai mahallaqul zikir, mahallaqul zikir. Nah itu ya Rasulullah, majelis ilmu, majelis zikir itu pang taman-taman surga ya Rasulullah. Nah jadi mun seandainya kita hendak badiam, hendak basi tempat kayak taman-taman surga, banyak itu di majelis taklim. Sampai-sampai ulama-ulama sufi, sampai hadis tuh dia mengatakan itu hadis ya, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Orang yang hadir di majelis ta'lim, perkumpulan majelis ta'lim itu kada bakal pernah disiksa orang, kada bakal pernah dianggap hina lawan orang ahli juga nang itu, kayak contoh malaikat, kayak contoh wali-wali Allah Ta'ala. Perkumpulan majlis itu kada bisa disambat orang hina, dikarenakan ini bersama orang-orang yang berkajian tentang masalah ilmu dan zikir. Nah itu bagusnya, dan di situ diliputi dengan banyak malaikat yang ada di situ. Sampai-sampai ujar guru Bahari, seandainya di dalam majelis itu nih nang dikisahkan ilmu, orang beratan di situ lupa seberataan, kada ingat tentang ingatan inyalan Allah. Sama kada bapak Jasidin, kada jadi masalah Jasidin, karena keberkahannya ilmu nang dikajinya itu, insyaallah kena bakal ingat aja kenanya akan datangnya insyaallah. Tetapinya dosanya diampuni lawan Tuhan. Itu bagusnya. Itu bagusnya.
Jadi dirajini aja duduk di majelis taklim itu dirajini, mau waktu nang kita senggang, waktu kita nyaman, waktu kita pusang, waktu kita kalau kesah kata papanya wajar aja kayak itu. Nggak jadi masalah ya kalau biasanya macam-macam karena ada nang pas takana si koler benar, nak koler turun majelis taklim ya sana guring aja aku jawab pamannya kayak itu ta. Ada kan waktunya gasak aja. Dilawan aja nggak kayak itu, dilawan terus karena keberkahannya akan datang, keberkahan orang duduk di majelis ini akan datang. Insyaallah yang penting hati kita kuatihan kayak itu. Nyep macam-macam pang lah. Ini jadi guru juga kadang kalanya kita ini perjalanan kita ini kadang-kadang kalanya bagus aman gawe ibadat benar sudah nih, tapi kadang kalanya ibadat tuh pina-pina pokoler atau bisa tergawe dosa, itu kadang kalanya bisa kayak itu kita. Nah tapi kalau kita kayak itu jadi guru rancak-rancak aja, sering-sering aja dulu hadir di majelis taklim. Kita pakai ampi karena ampi aja. Tapi jadi guru nang sakitnya ini, yang sakitnya ini orang nang koler ke majelis ilmu. Itu hati-hati, itu wanti-wanti rahmat kalau pernah ada diturunkan lawan orang itu, hati-hatilah, hati-hati benar. Ya nang Tuhan lorok akan rahmat tuh di wadah majelis ilmu aja. Mun majelis nang contoh minta maaf mun majelis bola kali turunkan Tuhan rahmat di situ bang, nah kayak itu bang. Kalau kalau ya lah. Tapi anu ya biar ulun majelis bolanya ulun baca salawat di situ bagus jopang lah. Sejuah kata apa ya kalau. Tapi yang paling penting majelis ilmunya ya kalau insyaallah yang majelis ilmu keberkahan banyak insyaallah dapat kita. Boleh jadi ini kayak contoh di majelis ilmu nang kayak ini kita alhamdulillah. Tenang, pikiran pun tenang, hati pun tenang insyaallah. Bahkan guring kan nyaman di majelis ilmu ini coba ya. Di rumah atau kada bisa guring, coba duduk. Kita baca kitab, ais tempat itu guring tak. Saking tenangnya majelis ilmu ini ya insyaallah. Memang luar biasa majelis ilmu ini luar biasa. Kita pangada melihatlah, jangan kita melihat nih kita di dunia pangmatanilah penglihatan dunia, amun akhirat yang kita sekarang berada nih detik ini kita berada di surga nih. Nabi tadi mengisahkan ya kalau aja Nabi yang menyaika melewati taman surga singgah, itu Nabi mengisah. Jadi sekarang kita berada di taman surga, nah tinggal iman aja lagi, percaya aja lagi. Namun mata kita ada mungkin melihat karena mata kita masih di dalam dunia, masih pemikiran dunia. Nah adapun hati, kada hati kita tolak itu. Hati kita tolak sekarang ujar hati, aku berada di taman-taman surga. Ini pang taman surga sudah. Taman surga kada mungkin sakit, kada mungkin kada senang, pasti senang insyaallah. Orang banyak hutang gitu. Insyaallah. Pancaki jangan majelis taklim insyaallah ranai. Ranai aja bang, tapi insyaallah berkahnya dibayar bang hutang lah insyaallah. Insyaallah ya Allah. Insyaallah. Baik deh insyaallah. Habis amanah aminah amanah ya amanah lah ya kalau baris wajar jadi aminah ke amanah kalah amanah Nabi Muhammad dan sekalian sekalian mereka itu semua mempunyai kepercayaan yang sempurna itu. Jadi mun seandainya Nabi kita seberataan atau Nabi yang lain diamanahi inya bisa dipercaya dan sempurna itu. Jadi kita wajib percayalah, wajib kita yakin lawan Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain. Seberatan tu amanah ini bahasa kitanya apa ya? Dipercayai wa addaital amanah ya di dalam kitab Nikmatul Kubra. Orang yang dititahkan Allah Ta'ala amanah Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain itu amanah. Adapun segala secara batiniahnya kita lawan Nabi kita ada amanahnya tuh. Nah ujaran Nabi kita bahwa ujian Nabi kita umat-umatku ini ku amanahkan 3 ujian Nabi kita.
Amanahnya 3 kita lawan Nabi kita. Yang pertama kita harus beriman lawan Allah Ta'ala. Yang kedua kita harus tahu diri kita siapa. Yang ketiga kita harus cinta lawan Nabi kita. Ujian Nabi kita kalau seandainya 3 sudah paham, 3 sudah mengerti, sudah berilmu, sudah mengamalkan, insya Allah ya Nabi kita. Insya Allah sebujur-bujur umatku yang itu orang yang kena Nabi kita. Insya Allah. Ingat ya lah, yang pertama kita beriman lawan Allah Ta'ala. Yang kedua kita kenali diri kita masing-masing siapa kita. Yang ketiga kita harus cinta lawan Nabi kita. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kenal yang paling kadanya adalah kita kenal lawan Allah, segala sifat kesempurnaan Allah. Kita harus tahu, harus kenal Allah Ta'ala itu artinya ada. Allah Ta'ala itu kuasa, Allah Ta'ala itu mendengar, Allah Ta'ala itu melihat. Nah itu kita harus paham, harus mengerti kita ya Allah. Semua apapun yang kita lakukan tuh pasti ada balasannya karena kita lakukan kebaikan kan dibalas baik juga. Atau kita melakukan kejahatan karena dibalas jahat juga. Nah, Allah Ta'ala itu sebaik-baik orang yang membalas. Ya. Jazakallahu khairan jaza. Allah Ta'ala sebaik-baik orang yang membalas. Jadi sekarang tinggal kita hanya aja lagi apa yang akan kita perbuat sekarang ini di dunia. Apa yang kita hendak perbuat. Mungkin kita hendak memperbuat yang kada baik, dibalasnya pun kada baik. Masa andai dahulu kita membuat yang kada bagus atau yang kada baik, kita bertobat sudah. Mumpung pintu tobat masih terbuka. Pintu tobat itu sebelum mati, asalkan belum mati yang penting belum matinya masih terbuka pintu tobat. Itu nyamannya kita Nabi, umat Nabi kita ini. Masalahin umat Nabi yang lain nih boleh jadi bapakan dan modalnya tuh bejatah pada taubatnya tuh bejatah. Adapun Nabi kita kada bejatah. Itu syukurnya kita, nah, alhamdulillah. Jadi sekarang seandainya kita pernah mengerjakan yang kada bagus, yang dilarang, baampih sudah, jangan lagi sudah ya Allah. Jangan lagi diulang-ulangi, jangan diulang-ulangi. Buat apa juga diulangi leh? Untuk apa juga tuh mau diulangi? Bungol-bungol kita mau diulangi, sudah tahu kada baik diulangi lah, ya Allah kan. Insyaallah kada kamu ulangi ya. Insyaallah orang hendak selamat, makanya orang kada lagi mau ulangi. Kecuali kada kon selamat. Ya Allah lah. Yalah. Eta. Kita nih doa yang pun Allah Ta'ala. Kita nih hidup di bumi Allah Ta'ala. Kita hidup dengan nikmat Allah Ta'ala. Kita laksanakan awak badan kita, penglihatan kita, gerak dan diam kita laksanakan atas perintah lawan Allah. Ini perintah Allah kita laksanakan karena kan kita yang memberi nikmat itu Allah yang memberi kita nikmat. Jadi kita laksanakan, wajar ya, wajar, sangat wajar. Kita berdiam contoh di tempat paman. Jadi kita berdiam di tempat paman itu, mun kita kada mengikuti aturan paman, otomatis paman itu kada senang lawan kita, bahkan boleh jadi diusir lawan paman itu. Ya kalau lah, dikarenakan kita umpat berdiam, bertinggal tempat paman, kan gitu. Nah tapi kalau seandainya kita mengikuti apa ujar paman, Pak Asian, batuh kita lawan paman, otomatis senang juga paman. Nah sekarang kita berdiam di mana? Kita berdiam di bumi Allah Ta'ala. Kita diberi nikmat siang malam lawan Allah Ta'ala. Sekarang perintah Allah kita jalankan dengan karena apa ya? Terima kasih. Karena terima kasih kita lawan Allah Ta'ala. Jadi wajar ya. Wajar, sangat wajar lah. Sangat wajar. Nah, tinggal itu yang kita ingatkan lagi. Hidup kita gasan Allah, amun dimatikan Allah gasan sidin juga selesai. Seandainya kita masih dalam keadaan yang biasa-biasa, hati kita untuk akhirat, kita banyaki untuk akhirat, jangan kurang lah, karena Allah menyuruh kesan akhirat, nyatakan hidup kesan akhirat, nyatakan. Tapi dunia tetap kita kerjakan. Dunia seandai gawian, seandai usaha itu tetap kita kerjakan. Cuman kita kerjakannya itu jangan meninggalkan pekerjaan akhirat. Kita boleh, jangan ditinggalkan pekerjaan akhirat. Terbalik kita ya kalau
dunia ini kita kerjakan meninggalkan akhirat, berarti kita percaya bahwa kita ini lama sudah di dunia, kita ini pacang lama bakal lama di dunia, otomatis kayak itu. Tapi kita mau kadang membenarkan itu, yang kita benarkan akhirat karena yang paling lama ya kalau nah di situ. Insyaallah ada apa-apa biar seadanya kita di dunia ini kada jadi masalah, seadanya ada apa-apa, yang penting gasan akhirat. Gasan akhirat mudah-mudahan nih, mudah-mudahan. Habis yang ketiga tabligh Nabi Muhammad, nabi tabligh dan sekalian Rasul, sekalian semuanya itu telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Nah itu, jadi perintah Allah Ta'ala yang disampaikan sebenarnya semuanya disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi kita, dan Nabi-Nabi yang lain pun menyampaikannya. Jadi kada pernah tersimpan Rasulullah Allah Ta'ala, kada pernah disembunyikan nama Nabi kita dikeluarkan. Tinggal kitanya aja lagi. Kalau sudah risalah Rasulullah kita dengar, kita belajar, jadi kada salah Rasulullah lagi sudah, ada salah guru yang menyampaikan lagi sudah. Mun seandai kita kada melaksanakan, ya kalau lah kada salah mereka lagi, salah kita. Nah itu Bang, jadi tanggung jawab kita ini besar ya Allah, bagi orang yang beriman. Harus kita bujurakan kisah Rasulullah dengan cara kita laksanakan ya Allah. Habis fatana Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu sempurna pengertiannya, sempurna pemahamannya dan pengetahuannya, artinya cerdas, pintar. Nah itu, jadi semua Rasul semuanya itu cerdas, semuanya itu pintar. Yang mustahil pada sekalian mereka itu Rasul dan Nabi kita juga lawanan 4 perkara yang tersebut di atas ini. Jadi semua lawanannya itu yang mustahilnya. Nah kayak contoh lawanan sidik yaitu berdusta atau bohong, amanah lawanannya itu jelas, tabligh lawanannya itu menyembunyikan, otonah lawannya itu bodoh atau dungu atau bungo. Nah itulah ya. Lawan wajib percayalah, kita kada boleh kata. Makanya jadi guru lah, umpama kita baca kitab atau baca di Quran, seandainya kita tahu artinya Quran atau kitab itu, kita kada boleh sama sekali kada percaya. Harus percaya hadisnya kah, Qurannya kah, berarti kita percaya karena kita yakin yang daripada Nabi itu kada ada dustanya. Ya kalau kada ada bohongnya. Ada bohong, tinggal banyak jadi game baca kitab tak leh, karena sudah fondasinya sudah ada. Semua nang dari Nabi bujur, tapi mun dari kita belum tentu lagi. Enak itu pulang ya kalau itu leh, dahan paham lah, dahan pahaman, mudahan kuatan, mudahan dia malakannya kalau habis. Harus yang boleh bagi segala mereka, bagi sekalian mereka itu al-a'radul basyariyah, bersifat seperti biasanya manusia yang tiada menjadikan kekurangan. Sebagai contoh kayak sifat a'radul basyariyah itu apa? Makan. Nabi makan juga. Kadanya Nabi itu kada makan, makannya juga ya kalau lah. Nabi makan, Nabi minum, Nabi kawin gitu nah lakas kawinan ya kalau lakas kawinan. Lebih kawin juga, kawin gak tah bapak dah nambah tuh ya kalau bapak andam kawin tuh bagus saja juga. Ulungin na kayo kawin nyo na jaka dibolehkan ya kalau ya. Gimana nga kada dibolehkan Bang? Sekalian Rasul itu salawatullahi alaihim wassalamuhu, sekalian mereka itu hak benar. Jelasnya Nabi di situ lah, semuanya itu selalu dirahmati Allah dan selalu mendapat keselamatan daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya lah ya. Nomor berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7 lah.
Nomor 7, kita wajib berkeyakinan semua Rasul, umpat Nabi kita berataan, semua itu selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan kasih sayang daripada Allah dan keselamatan daripada Allah juga. Apapun itu berataanlah, itu kita wajib. Yang ke-8, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penghabisan segala rasul, lebih afdal daripada sekalian makhluk. Jadi lebih afdal Nabi kita, artinya Nabi kita tuh lebih baik daripada makhluk yang diulah oleh Allah Ta'ala semuanya tak. Nah, sebagaimana contohnya Nabi Adam lawan Nabi kita, lebih afdal mana, lebih baik mana, lebih baik Nabi kita. Sebagaimana Lauhul Mahfuz atau Arash atau Sidratul Muntaha atau yang lain, semuanya lebih afdal Nabi kita, sebaik-baik barang yang diulah. Nah, itu Nabi kita nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini kita belajar saja dalam kitab tuh. Belajar. Lajari anakmu jangan bahasa kitanya. Adibu auladakum bisalatin khisal. Lajari anakmu jangan Nabi dengan 3 cara. Hendak baik beadabnya, hendak bagusnya beadab lawan aku, lawan Allah, lawan ikam. Jangan Nabi kita 3 lajari. Nang pertama hubbi nabiyikum, jangan Nabi kita. Pertama ini lajari cinta lawan aku. Namun seandainya anak kita tuh cinta lawan Nabi kita, insya Allah adabnya baik lawan kita. Jadi itu cara pertama. Kayak kita kenalkan Nabi kita tuh orangnya baik, Nabi kita tuh rupanya bagus, akhlaknya luar biasa, budi pekertinya kada ada sesamaannya. Nah itu yang kita ajarkan ke anak kita. Insya Allah mun anak kita tahu di situ, yakin di situ, insya Allah akhlaknya baik. Kebalikannya pulang ujar guru, amun seandainya anak kita kada tahu dengan Nabi kita itu, ada paham kada hakun belajar, itu kebalikannya, berartinya kada hakun baik akhlaknya itu. Nah itu Bang, Nabi kita yang pertama ya kalau kita harus cinta. Yang kedua kita cinta apa? Hobi ahli baiti. Yang ketiga kita harus cinta apa? Hobi tilawatil Quran. Jadi tiga cinta ya. Kalau pertama Nabi, yang kedua ahli bait Nabi, yang ketiga Quran yang dibaca atau Quran. Barang cinta paling kadang memuliakan dulu ya kalau kita seberatan. Ya harus cinta, harus memuliakan dulu. Kayak Quran, senang membaca Quran tuh masuk memuliakan juga. Kayak kita contoh membaca Quran, kayak kita sering kita membuka Quran, membersihi Quran. Seandainya Quran tuh sudah berdebu di rumah nih umpamanya, ya kalau dibersihi dengan niat kita memuliakan. Tuh Quran tuh anulah pusaka atau titipan Allah Ta'ala ke kita. Quran tuh ya kalau titipan Allah Ta'ala lawan kita. Kita pun jangan dititipakan bupati tuh. Kita bupati menitipkan oto, kita jaga oto ada ini ampun alam nang menitipkan kita apa itu ya Quran. Nah itu Quran titipan Allah Ta'ala, kita jaga, kita simpan. Maka itu pulang Quran ini syarat ya kalau miftahul jannah, syarat tuh ya kunci surga ya Quran dah. Nah itu. Nah tinggal kitanya aja lagi ya kalau tinggal kita. Tapi insya Allah ya kalau insya Allah kita jaga nang 3 buting tadi. Nah mudahan kita rajin ya kalau baca Quran, rajin mendengarkan kisah-kisah Nabi kita senang ya kalau biar membantu pulang yang kanu lagi Pak. Kita cinta lawan keluarga Nabi, juriat Nabi lah. Nah, kayak bubuhan sekarang tuh dibilangnya apa? Habaib, wasyaraib gitu. Kita senang, wajib kita cinta lawan bubuhan para habaib, wajib kita cinta juga. Nah itu kita bisakan aja gini lah, nyaman nih, bisakan aja jadi tunai. Jadi minggu akan datang mulai awal pulang, insyaallah alim, insyaallah ingat, insyaallah kita bisakan. Yang keberapa tuh? Yang ke-9 lah.
9 benar sekalian malaikat alaihimus salatu wassalam, yaitu malaikat itu semuanya pesuruh daripada Allah Ta'ala yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya bahwa malaikat itu ada dan masing-masing tugasnya. Dan kada bisa tukar tugas lah, ada boleh kena kita ini Israel pindah tugas menurunkan hujan ada lain, karena kalau dibalik-balik hujan batu tetap Mikael lah. Jadi kita kalau dibalik-balik sudah memang kayak itu ya adanya sudah lah kan. Kita kalau dia atur kecuali anak jadi Tuhan hal lagi lah melamar dulu jadi Allah Ta'ala dulu ke langit situ menyahakon. Pokoknya Israel tetap mencabut nyawa, Mikael tetap menurunkan hujan. Selesai ya kalau ya. Jadi 10 malaikat yang wajib kita ketahui itu pang tugasnya mulai awal sampai akhir, kada bisa berubah. Nang kayak menurut trompet itu siapa? Israfil. Tetap Israfil aja. Kada bisa berganti kita awak. Nih wajib kita berkeyakinan gitu. Kada boleh kada wajib kita berkeyakinan. Habis sekalian kitab-kitab yang diturunkan semua itu kitab-kitab yang kayak contoh Quran, kayak contoh Injil, kayak contoh Taurat, contohnya itu Zabur juga, semua turun daripada langit, turun dari langit. Artinya apa? Mulia. Itu artinya mulia. Kepada sekalian Rasul. Itu kayak contoh sekarang kita alhamdulillah apa Quran kitabnya kita ya kalau pian itu mulia Quran itu. Tinggal kita hanya lagi senang membaca ataupun enggak ada, tapi insyaallah mudahan senang membaca Quran ya Allah, senang membaca Quran insyaallah. Apa aja? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Quran maka dengari baik-baik, fa ansitu dan berdiam sejenak dan konsentrasi. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kita disayang lawan Allah Ta'ala ya Allah. Quran luar biasa sudah dijelaskan semalam ya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bertahan paham lawan Quran, cinta lawan Quran, mudah-mudahan ya Allah. Terakhir kah? Terakhir ya. Benar segala kabar hari kiamat yang telah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat itu pasti ada. Hari yang habis, dihabiskan bumi, dihabiskan langit, berataan dihabiskan lawan Allah Ta'ala, itu ada kena masanya, ada kena zamannya itu. Jadi kita nang dikhabarkan ini wajib percaya, kalau boleh kada. Nah sekarang apabila kita percaya nang kayak itu, mungkinlah kita hendak menguasai dunia ini, mungkinlah kita hendak cinta lawan dunia ini, kita mungkin ya kalau lah ada mungkin. Jadi kita mungkin akan harus kita persiapkan, harus kita persiapkan diri kita untuk nyaman karena kita di negeri akhirat. Kenapa? Karena dunia ini bakal dihancurkan juga, dan juga ada atau di usia kita orang zaman sekarang ini nang sampai ribuan tahun ada paling 80 itu kan bonus juga, itu bonus juga. Nah jadi tinggal kitanya aja lagi berkeinginannya apa. Nah itu Jepang lagi, tinggal kitanya aja lagi tujuan kita hidupnya untuk apa. Untuk bersenang-senangkah dunia atau untuk bersenang-senang di akhiratkah kita. Nah itu tinggal kitanya aja lagi. Tapi insyaallah mudah-mudahan orang nang duduk di majelis ta'lim, orang nang senang hadir di majelis ta'lim, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk mengerjakan yang baik-baik, dan mudah-mudahan dipercayanya seberatan ada nang di dalam kitab-kitab yang bujur. Mudah-mudahan ini sampai sini aja lah Bian. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kitab sifat 20 kita seberatan selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni lawan Allah Ta'ala, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, terutama dosa orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni seberataannya, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita bersama guru kita dan bersama Rasul dan bersama orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.